Halo GKJ. Pertama-tama gue cewek ya. Kenapa gue dari awal gue langsung bilang kalau gue cewek? Karena gue sering dikira cowok. Waktu itu gue jalan-jalan ke mall, gue gak enak ya sebut nama mallnya, tapi inisialnya CP. Lu tahu dong, kalau di mall-mall gitu kan, kalau toilet lu masuk gang dikit, terus kiri cewek, kanan cowok, ya kan? Gue masuk ke gangnya, gue otomatis ke kiri kan? Terus ada petugasnya bilang, maaf mbak, toilet cowok di sana. Lu panggil gue mbak. Tapi itu masih lebih mending ya. Daripada gue sering juga dikira anggota boy band. Gue bingung kenapa gue suka dikira anggota boy band gitu kan. Soalnya gue kalau ketemu teman-teman gue 5-10 orang gue gak joget. Terus udah gitu kan gue kepo kan, gue cari tahu kenapa sih gue dikira anggota boy band gitu kan. Gue search, gue ketemu Smash. Oke, gue gak heran. Kenapa gue gak heran? Lu semua tahu Rangga? Anggotanya yang paling tomboy itu? Serius? Kenapa gue bilang si Rangga itu anggota paling tomboy? Karena eyeliner mereka lebih tebal daripada kumisnya. Terus gue kepoin lagi mentionnya si Rangga, masih penasaran gue. Gue search kan, Rangga gitu. Keluar di Twitter, ada yang mention dia. Dia mention gini, Koko Cina apa sih? Udah gitu, dia orangnya nanya gitu, Koko Cina apa sih? Setahu gua di Indonesia, Cina itu cuma ada 2 ya. Kalau nggak Cina aja, Cina banget. Cara ngebedainnya, cara ngebedain Cina aja dan Cina banget itu gampang. Lu ajak aja ke restoran all you can eat. Bener. Soalnya seorang Cina sejati gak akan pergi sendirian. Karena dia malu makan lama-lama. Dia mesti rame-rame makan dari pagi, siang, sore di sono terus. 100.000 gak rugi. Cina aja dan Cina banget juga kelihatan kalau lu check out hotel. Gak mungkin pagi, rugi. Ntar dulu, yang tepuk tangan sering ya. Kelihatan. Nih, kalau check out hotel, Cina aja, jam 12 kurang 5 biasanya ada petugasnya dong datang kan. Baru dia sibuk, oh iya beres-beres, kita mau pulang, beres-beres gitu kan. Itu Cina aja. Kalau Cina banget, jam 12 kurang 5 dia baru beres-beresin yang bisa dibawa pulang. Shampoo hotel, sendal hotel, kayak gitu. Gampangnya lagi juga kalau Imlek, lu tahu angpau kan? Kalau Cina aja, begitu pulang emaknya pasti bilang, yang masih bagus simpen ya, itu Cina aja. Kalau Cina banget, kayak emak gue belum pasti langsung bilang kayak gini, lu buka angpau pelan-pelan, besok tahun depan pakai lagi. Buset ya, lu kata angpau itu kertas koran bisa di-recycle. Di sini LDR, ada yang LDR? LDR? Gak ada? Yang di KW3? Gak ada yang LDR? Gak apa-apa ya kalau gak ada yang LDR ya, kebetulan LDR juga bukan long distance relationship, tapi LDR ada lu doang relationship. Kenapa gue bilang lu doang relationship? Karena cuma lu yang merasa pacaran, dianya kagak. Sama, gue juga, cuma gue beda keyakinan aja sama pacar gue ya. Gue yakin suatu saat dia akan datang, dia yakin kalau gue salah. Di sini ada yang jomblo? Jomblo, temenin gue please, jomblo. Jomblo, ada yang jomblo, angkat tangan dong, yang jomblo. Gila banyak yang jomblo, gak malu angkat tangan. Jomblo tuh malu, gimana sih? Tapi gak apa-apa ya, jomblo itu adalah makhluk yang paling mulia karena jomblo gak pernah selingkuh, betul? Jomblo juga gak pernah kasarin pacarnya, betul? Karena gak punya.
Berhubung besok Imlek dan tema hari ini Cina banget gitu. Gue menyelidiki ya, kenapa sih orang-orang Cina juga banyak yang jomblo kayak gue. Pertama-tama karena kita itu sipit. Susah ya, lihat satu aja susah, gimana mau lihat ke yang lain. Udah lihat yang satu nggak dapet lagi. Terus yang dua, karena kita itu pada dasarnya hemat. Begini ya, kalau namanya pacaran nggak mungkin nggak keluar duit. Ada yang namanya anniversary, manseri, emaknya mau beli tas baru, bapaknya belum bayar kosan. Ulernya mau ganti kulit. Terlalu banyak biaya ya, kita makan aja susah. Tapi yang terakhir, jomblo itu kenapa? Karena nggak laku. Lu mau alasan apa kalau nggak laku juga jomblo? Ya segitu aja dari gua, thank you semuanya. Selanjutnya kita sambut komik, kita import dari Bali, dia adalah Lian. Sebelumnya perkenalkan nama gue Yulianto, lu boleh panggil gue Lian, lu boleh panggil gue Anto, tapi tolong jangan panggil gue Yuli. Karena gak enak aja gitu. Dan gue hobi banget yang namanya nonton film. Hobi banget. Dan karena gue orang Cina, gue suka nonton film Mandarin. Selain film porno. Tapi tentu favorit gue film porno Mandarin. Salah satu karakter favorit gue di dalam film itu adalah Batman. Batman tuh keren banget. Tapi sayangnya Batman itu hanya keren ketika dia menjadi orang biasa. Ketika dia jadi Bruce Wayne. Karena begitu dia jadi Batman, dia pakai baju Batman, dia ngomongnya jadi lebay, bibirnya jadi lebay. Ngomongnya jadi gini, no, not yet. Gue curiga ya bahwa baju Batman tuh sebenarnya kesempitan, terus ada bagian-bagian tertentu yang nyangkut gitu. Jadi sebenarnya Batman tuh ngomong sambil nahan rasa sakit, no, not yet. Dan kalau lu perhatiin, Batman itu setiap masuk ke tempat kejadian tuh lampunya bakal mati. Gue rasa dia kerja sama PLN Gotham loh. Jadi begitu dia baru mau masuk gitu, dia telepon PLN Gotham. Matiin lampunya, sekarang. Tapi itu di Gotham, enak. Kalau di Indonesia, PLN kita suka melakukan pemadaman bergilir. Si Batman baru mau masuk, lampunya udah mati duluan. Terus si Batman bilang, mati duluan. Gue kuliah kedokteran. Dan semenjak gue kuliah, gue jadi tahu bahwa dosen tuh banyak yang nyebelin. Hal pertama yang nyebelin dari dosen adalah, kalau kita telat, kita nggak boleh masuk. Kalau dia yang telat, kita harus nungguin. Ini dosen R ya. Yang nyebelin kedua dari dosen adalah, dia suka marah-marah kalau kita nggak perhatiin. Padahal logikanya, manusia atau kita tidak memperhatikan sesuatu karena sesuatu itu nggak menarik. Kalau lu pengen diperhatikan, lu tampil menarik, bukannya lu marah-marah. Kayak contohnya kalau lu suka sama cewek, lu pengen narik perhatian dia, lu bakalan tampil menarik kan, bukannya marah-marahin dia. Emangnya lu kalau suka sama cewek, lu pengen narik perhatian dia, lu marah-marahin gitu, perhatiin gue, perhatiin gue, perhatiin gue. Kan enggak. Dan hal ketiga yang nyebelin dari dosen adalah, dosen nggak tahu caranya pakai mic. Banyak yang nggak bisa miking, mungkin mereka harus belajar stand up biar micingnya bagus. Ya. Kayak dosen gue ada yang megang mic seakan-akan pusernya yang ngomong. Megangnya gini. Ya nggak kedengeran, gimana kita mau perhatiin. Yang lebih parah lagi ada yang megang mic seakan-akan mic tuh es krim. Megangnya gini. Sekalian aja ya. Jilat. Dan hari ini gue sangat terharu melihat apa yang ada di hadapan gue. Karena jarang-jarang gue bisa melihat Cina menjadi mayoritas. Biasanya Cina tuh selalu jadi minoritas ya, dan minoritas tuh gak enak banget. Kayak gue dari kecil gue selalu dikata-katain. Gue dikatain gini sama teman-teman gue di sekolah gitu ya. Cina, Cina, Cina. Seakan-akan jadi Cina tuh salah gitu. Gue kalau dikatain kayak gitu, di luar gue biasa aja, senyum-senyum aja. Padahal gue di dalam kayak, lucu loh.
Makanya kalau dikatain gitu tuh gue pengen banget ngebales. Kayak misalnya gue dikatain, Cina, 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 gue pengen ngebales. Yang ngatain gue banyakan. Nggak jadi. Sedih banget. Maksud gue stop gitu diskriminasi terhadap Cina gitu. Ada yang jahat banget ngatainnya gini, ah lu Cina lu balik aja sana ke negara lu, negara Cina. Gue kasih tau sama lu sob. Orang Indonesia, orang Cina Indonesia itu yang paling kasihan. Di Indonesia kita jadi minoritas, kita ke negara Cina juga jadi minoritas. Lu tau kenapa? Karena kita gak bisa bahasa Cina. Misalnya gitu, misalnya gue ke Cina, ke negara Cina gitu. Terus ada didatangin orang Cina kan. Ni jiu seme mingzi? I'm sorry I can't speak Chinese, I'm Indonesian. But you look like Chinese. So you're Indonesian. Indonesian. Indo. Tapi dari sekian banyak gak enaknya jadi Cina, ada satu enaknya jadi Cina. Yaitu kadang-kadang orang Cina tuh suka dikira sebagai orang luar negeri. Apalagi gue kuliah di Bali. Di Bali kan banyak turis tuh. Dan waktu itu gue lagi pergi ke sebuah tempat namanya Uluwatu. Baru gue mau masuk, ibu-ibunya udah bilang, wah orang Singapura nih. Gue sekalian aja gue laga-lagain kan. Terus gue deketin, ibunya nyapa, good morning mister. Good morning ma'am. This is the ticket price. International 50.000, lokal 30.000. Oh saya mau orang Indonesia bu. Tiket lokal 30.001. Terima kasih nama gue Lian. Keren nih, kelihatannya Cina-Cina. Ayo masuk minus aja. Ada rekomendasi yang agak miskin, gue yang direkomendasiin.